Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. baik. Jadi kami dari kelompok 1 akan sedikit mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kami resum atau kami rangkum di minggu kemarin. Ada chapter 5, chapter 6, dan chapter 7. Oke, biar nggak memperpanjang waktu dan durasi, kita langsung aja ke topik nomor 1, yaitu chapter 5 yang akan dibawakan oleh Aldi Firmansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah dari kelas 11 Sijabe, absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa poin-poin penting yang ada di chapter 5 yang membahas tentang Ethernet. Langsung saja, operasi Ethernet atau Ethernet option adalah operasi yang berada di lapisan data link dan lapisan fisik atau physical layer dan data link layer. Ini adalah teknologi jaringan yang ditentukan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data seperti yang ada di bawah ini. Bisa dilihat dari 10 Mbps hingga 100 Mbps. Selanjutnya ada sublapisan LLC. Sublapisan Ethernet LLC menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak, jaringan, dan perangkat keras perangkat. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IPv4 dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. LLC digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi dan mentransisikan paket ke lapisan bawah untuk pengiriman. Lalu ada sublapisan MAC. MAC merupakan sublayer bawah dari lapisan data link. MAC diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di NIC komputer. Spesifikasi ditentukan dalam standar IEEE 802.3. Lalu selanjutnya ada sublayer MAC. Ethernet memiliki dua tugas utama, yaitu enkapsulasi data dan kontrol akses media. Lalu ada MAC address Ethernet identity. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, topologi logis yang mendasari Ethernet adalah bus multi akses. Setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama, dan semua node menerima semua frame yang dikirimkan. Lalu ada struktur alamat MAC. Alamat MAC harus unik secara global. Nilai alamat MAC adalah akibat langsung dari aturan yang diberikan IEEE bagi vendor untuk memastikan alamat unik global untuk setiap perangkat Ethernet. Aturan yang ditetapkan oleh IEEE mengharuskan vendor untuk menjual perangkat Ethernet untuk mendaftar ke IEEE. IEEE memberikan vendor kode 3 bit atau 24 bit yang disebut pengidentifikasi unik organisasi atau OUI. IEEE mengharuskan vendor untuk mengikuti dua aturan sederhana. Semua alamat MAC yang ditetapkan ke NIC atau perangkat Ethernet lainnya harus menggunakan OUI yang ditetapkan oleh vendor tersebut 3 bit pertama. Semua alamat MAC dengan OUI yang sama harus diberikan nilai kode atau nomor seri dalam 3 bit terakhir. Lalu ada frame processing. Alamat MAC sering disebut sebagai alamat yang dibakar atau BIA karena secara historis alamat ini dibakar ke dalam ROM atau memori hanya baca di NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam SIP-ROM secara permanen, tidak dapat diubah oleh perangkat lunak. Alamat MAC ditetapkan ke workstation seperti server, printer, switch, dan router serta perangkat apapun yang berasal atau menerima data di jaringan. Semua perangkat yang terhubung ke LAN Ethernet memiliki antarmuka beralamat MAC. Produsen perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda mungkin mewakili alamat MAC dalam format heksadesimal yang berbeda. Di sini ada beberapa 3 contoh format heksadesimal bisa dilihat. Ada yang menggunakan tanda pisah strip, titik 2, atau titik. Lalu ada Ethernet encapsulation. Sejak penciptaan Ethernet pada tahun 1973, standar terus berkembang untuk menentukan versi teknologi yang lebih cepat dan fleksibel. Kemampuan Ethernet untuk berkembang dari waktu ke waktu Ethernet menjadi sangat populer. Versi awal relatif lebih lambat, yaitu 10 Mbps.
hingga sekarang bisa sampai 10 giga per detik dan lebih cepat. Pada lapisan data link, struktur frame hampir identik untuk semua kecepatan Ethernet. Struktur frame Ethernet menambahkan header dan trailer di sekitar layer 3 PDU untuk merangkum pesan yang dikirim. Lalu ada Ethernet frame size. Baik standar Ethernet 2 dan IEEE 802.3 menentukan ukuran bingkai minimum sebagai 64 bit dan maksimum 1518 bit. Ini mencakup semua bit dari bidang alamat MAC. Tujuan melalui bidang urutan pemeriksaan bingkai atau FCS, bidang pembukaan dan pembatasan bingkai mulai tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Setiap frame yang panjangnya kurang dari 64 bit dianggap sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Dan ada MAC address representation. Pada command prompt host only, pada command prompt host Windows, perintah ipconfig/all dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dan IP address di adaptor Ethernet, bergantung pada perangkat dan sistem operasi pada komputer. Selanjutnya ada unicast MAC address. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan saat bingkai dikirim dari satu perangkat pemancar ke satu perangkat tujuan. Host dengan IP 192.168.1.5 atau sumber meminta halaman web dari server di alamat IP 192.168.1.200 untuk paket unicast yang akan dikirim dan diterima. Alamat IP tujuan harus ada di header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada header frame Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Lalu ada juga broadcast MAC address. Broadcast yang berisi alamat IP tujuan memiliki semua satu di bagian host. Penomoran dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal itu atau broadcast domain akan menerima dan memproses paket. Terdapat beberapa protokol jaringan seperti DHCP dan Address Resolution Protocol atau ARP yang menggunakan broadcast. Alamat IP broadcast untuk jaringan membutuhkan alamat MAC broadcast yang sesuai dalam Ethernet frame. Pada jaringan Ethernet, alamat MAC broadcast terdapat 48 alamat MAC yang ditampilkan sebagai FF strips seperti kata heksadesimal tadi. Lalu yang terakhir ada multicast MAC address. Alamat multicast memungkinkan perangkat sumber mengirim paket ke sekelompok atau beberapa perangkat. Perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast. Tentang alamat multicast IPv4 adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat atau terkadang disebut grup host, mereka hanya dapat digunakan sebagai tujuan paket. Setiap sumber akan selalu memiliki alamat unicast. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat host. Yang pertama adalah alamat fisik atau alamat MAC, yang kedua adalah alamat logis atau alamat IP. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Aldi. Sekarang kita lanjut pembahasannya. Masih chapter 5. Kita lanjut ke Faza. Silakan Faza. Oke, silakan Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi chapter 5 yang sebelumnya dilakukan oleh Aldi. Pada XNIP ada dua alamat utama yang ditetapkan oleh perangkat host ke perangkat host. Yang pertama ada alamat fisik atau alamat MIC, lalu yang kedua ada alamat logis atau alamat IP. Baik alamat MIC sama IP bekerja sama untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan proses menggunakan alamat MIC dan alamat IP untuk menemukan komputer mirip dengan proses menggunakan nama dan alat seseorang untuk mengirim surat. Nama seorang biasanya tidak berubah, alamat seseorang di sisi lain berkaitan dengan tempat tinggal mereka dan dapat berubah. Mirip dengan nama seseorang, alamat MIC pada host tidak bisa berubah, itu secara fisik.
ditetapkan ke host NIC dan dikenalkan sebagai alamat fisik. Alamat fisik tetap sama dimanapun tuan rumah ditempatkan. Alamat IP mirip dengan alamat seseorang. Alamat ini didasarkan pada di mana tuan rumah sebenarnya berada. Dengan menggunakan alamat ini dimungkinkan bagi bingkai untuk menentukan lokasi di mana bingkai harus dikirim. Alamat IP atau alamat jaringan dikenal sebagai alamat logis karena ditetapkan secara logis. Oke, Fasil Perang bisa sumber di zoom sedikit. Oh ya, cukup. Cukup. Dikit lagi. Kurang besar. Nah, udah. Lanjut. Perangkat sumber akan mengirim paket berdasarkan alamat IP. Salah satu cara paling umum perangkat sumber menentukan alamat IP perangkat tujuan adalah melalui domain name service atau DNS, di mana alamat IP dikaitkan dengan nama domain. Misalnya www.cisco.com dengan maksudnya sama dengan 209.165.200.55. Alamat IP ini membawa paket ke lokasi jaringan perangkat tujuan. Alamat IP inilah yang akan digunakan router untuk menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi singkatnya, pengalaman IP menentukan perilaku ujung ke ujung dari sebuah paket IP. Pada jaringan Ethernet, alamat MIC digunakan untuk mengidentifikasi pada tingkat yang lebih rendah host, sumber dan tujuan. Ketika sebuah host di jaringan Ethernet komunikasi, ia mengirimkan bingkai yang berisi alamat MIC-nya sendiri sebagai sumber dan alamat MIC dari penerima dituju sebagai tujuan. Semua host menerima frame akan membaca alamat MIC tujuan. Jika MIC yang cocok dengan alamat MIC yang dikonfigurasi pada NIC host, hanya kemudian host akan memproses pesan tersebut. Contohnya seperti ini. Di gambar 1 tadi di atas menunjukkan bagaimana sebuah paket data yang berisi informasi alamat IP dienkapsulasi dengan layer data link yang berisi format alamat MIC. Lalu di gambar 2 ini menunjukkan bagaimana bingkai dienkapsulasi berdasarkan teknologi tautan aktual. Lanjut, pengenalan ARP. Ingatlah bahwa setiap node pada jaringan IP memiliki alamat MIC dan alamat IP untuk mengirim data. Node harus menggunakan kedua alamat ini. Node harus menggunakan alamat MIC dan IP-nya sendiri di bidang sumber dan harus memberikan alamat MIC dan alamat IP untuk tujuannya. Meskipun alamat IP tujuan akan disediakan oleh lapisan OSI yang lebih tinggi, node pengirim memerlukan cara untuk menemukan alamat MIC untuk tujuan atau tautan Ethernet tertentu. Inilah tujuan ARP. ARP bergantung pada jenis pesan siaran Ethernet dan pesan unicast Ethernet tertentu yang disebut permintaan ARP dan balasan ARP. Protokol ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama menyelesaikan alamat IPv4 ke alamat MIC, lalu yang kedua mempertahankan tabel pemetaan. Lalu ini ada menyelesaikan alamat IPv4 ke alamat MIC. Untuk bingkai yang akan ditempatkan pada media LAN, itu harus memiliki alamat MIC tujuan. Ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai, node merujuk ke tabel di memorinya untuk menemukan alamat lapisan data link yang dipetakan ke alamat IPv4 tujuan. Tabel ini disebut tabel ARP atau CARP. Tabel ARP disimpan di RAM perangkat. Untuk memulai proses, node pengirim mencoba untuk menemukan alamat MIC yang dipetakan ke tujuan IPv4. Jika peta ini ditemukan di tabel, node menggunakan alamat MIC sebagai MIC tujuan dalam bingkai yang merangkum paket IPv4. Bingkai tersebut kemudian dikodekan ke media jaringan. Lalu ada mempertahankan tabel ARP. Tabel ARP dipertahankan secara dinamis. Ada dua cara.
perangkat dapat mengumpulkan alamat MIC. Salah satu cara adalah memantau fisik yang terjadi pada segmen jaringan lokal. Lalu saat node menerima frame dari media, node tersebut dapat mengirimkan IP sumber dan alamat MIC sebagai pemetaan di tabel ARP. Saat frame ditransmisikan di jaringan, perangkat mengisi tabel ARP dengan pasangan alamat. Cara lainnya bisa mendapatkan pasangan alamat IP adalah dengan mengirim permintaan ARP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Permintaan ARP adalah siaran layar kedua semua perangkat di LAN Ethernet. Permintaan ARP berisi alamat IP dari host tujuan dan alamat MIC siaran. Lanjut saja. Selain itu, entry pada peta statis dapat dimasukkan ke dalam tabel ARP, tetapi ini jarang dilakukan. Entry tabel ARP statis tidak kadaluarsa seiring waktu dan harus dihapus secara manual. Saat ARP menerima permintaan untuk memetakan alamat IPv4 ke alamat MIC, ARP harus mencari peta yang dicace dalam tabel ARP-nya. Jika tidak ditemukan, enkapsulasi paket IPv4 gagal dan proses layer 2 memberitahu ARP bahwa ia membutuhkan peta. Proses ARP akan paket permintaan ARP untuk menemukan alamat MIC dari perangkat tujuan di jaringan lokal. Jika perangkat menerima permintaan memiliki alamat IP tujuan, ia merespon dengan balasan ARP. Peta dibuat di tabel ARP. Paket untuk alamat IPv4 tersebut sekarang dapat dikemas dalam bingkai. Contoh gambarnya ini yang di atas. Bingkai 1, bingkai 3, bingkai 4, sama ini bingkai 5. Lanjut. Semua frame harus dikirim ke node segmen jaringan lokal. Jika host IPv4 tujuan ada di jaringan lokal, frame akan menggunakan alamat MIC perangkat ini sebagai alamat MIC tujuan. Jika host IPv4 tujuan tidak berada di jaringan lokal, node sumber perlu mengirimkan frame ke antarmuka router yang merupakan gateway atau hub berikutnya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Node sumber menggunakan alamat MIC dari gateway sebagai alamat tujuan untuk frame yang berisi paket IPv4 yang dialamatkan ke host di jaringan lain. Alamat gateway dari antar muka router disimpan di dalam konfigurasi IPv4 dari host. Ketika sebuah host membuat paket untuk satu tujuan yang membandingkan alamat IP tujuan dan alamat IP-nya sendiri untuk menentukan apakah dua alamat IP tersebut berada di dalam jaringan layer 3 yang sama. Jika entry 3 gateway tidak ada dalam tabel, proses ARP normal akan mengirim permintaan ARP untuk mengambil alamat MIC yang terkait dalam alamat IP dari antarmuka router. Untuk setiap perangkat, mengatur waktu cache ARP menghapus entry ARP yang tidak digunakan jangka waktu tertentu. Waktu berbeda tergantung pada perangkat dan sistem operasinya. Misalnya, beberapa sistem operasi Windows yang menyimpan entry cache ARP selama 2 menit. Jika entry digunakan lagi selama waktu itu, pengatur waktu ARP untuk entry diperpanjang menjadi 10 menit. Setiap perangkat memiliki perintah khusus sistem operasi untuk menghapus konten cache ARP. Perintah-perintah ini tidak menjalankan eksekusi ARP dengan cara apapun. Mereka hanya menghapus entry tabel ARP. Layanan ARP terintegrasi dalam protokol IPv4 dan diimplementasikan oleh perangkat. Pengoperasiannya transparan untuk aplikasi lapisan dan pengguna. Ini ada contoh tabel ARP di perangkat jaringan.
Lalu ada overhead di media. Sebagai frame siaran, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis biasa, siaran ini mungkin akan berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika semua besar, perangkat akan dihidupkan dan semua mulai mengakses layanan jaringan pada saat yang sama. Mungkin ada penurunan kinerja untuk jangka waktu yang singkat. Misalnya, jika siswa di lab masuk ke komputer kelas dan mencoba mengakses internet pada saat yang sama, mungkin ada penundaan. Namun setelah perangkat mengirimkan siaran ARP awal dan mempelajari alamat MIC yang diperlukan, dampak apapun pada jaringan akan diminimalkan. Lalu dalam beberapa kasus, penggunaan ARP dapat menimbulkan potensi resiko keamanan. ARP spoofing atau ARP poisoning adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menyuntikkan asosiasi alamat MIC yang salah ke dalam jaringan dan mengeluarkan permintaan ARP palsu. Seorang penyerang memasukkan alamat MIC perangkat dan kemudian bingkai dapat dikirim ke tujuan yang salah. Lalu ini cara mengurangi masalah dari ARP. Masalah siaran dan keamanan yang terkait dengan ARP dapat dikurangi dengan saklar modern. Suite Cisco mendukung beberapa teknologi keamanan yang dirancang khusus untuk mengurangi masalah Ethernet terkait dengan siaran secara umum dan ARP pada khususnya. Switch menyediakan segmen LAN, membagi LAN menjadi domain collision independent. Setiap port pada saklar mewakili collision domain terpisah menyediakan bandwidth media penuh ke node yang terhubung pada port itu. Berkenaan dengan mitigasi, berbagai jenis serangan siaran yang rentan terhadap jaringan Ethernet, insinyur jaringan menerapkan teknologi keamanan saklar Cisco, seperti daftar akses khusus dan keamanan port. Lalu mengonfigurasi asosiasi ARP statis secara manual adalah salah satu cara untuk mencegah spoofing ARP. Alamat MIC resmi dapat dikonfigurasi di beberapa perangkat jaringan untuk membatasi akses jaringan hanya ke perangkat yang terdaftar. Oke, Faza, terima kasih buat presentasinya. Sekarang dilanjutkan dengan Andreas. Saya akan presentasi. Oke, baik. Terima kasih buat Faza yang sudah mempresentasikan hasil resumenya. Baik, sekarang kita lanjut ke chapter 6. Chapter 6 adalah network layer. Network layer in communication. Kedengaran. Lapisan jaringan atau lapisan 3 pada OSI menyediakan pelayanan agar perangkat dapat bertukar data pada jaringan. Untuk menyelesaikan tujuan ini, lapisan jaringan menggunakan 4 proses dasar. Yang pertama, addressing and device. Sama kayak handphone, perlu nomor telepon. Perangkat juga harus dikonfigurasi menggunakan alamat IP untuk identifikasi pada jaringan. Jadi jaringan itu dapat mengidentifikasi suatu perangkat lewat alamat IP-nya. Yang kedua, ada encapsulation. Lapisan jaringan menerima sebuah data unit protokol dari lapisan transportasi. Proses ini disebut dengan enkapsulasi. Yang ketiga, ada routing. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan pada jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket akan diproses oleh router. Peran router di sini juga adalah memilih jalur dan mengarahkan paket ke host tujuan. Proses ini disebut dengan routing. Dan yang terakhir ada de-encapsulation. Di saat paket tiba di lapisan jaringan host tujuan, host memeriksa header IP dari paket tersebut. Jika tujuan alamat IP dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header dari IP tersebut dilepas dari paket. Proses melepaskan header dari layer bawahnya disebut dengan de-encapsulasi. Karakteristik of the IP protocol. Yang kedua, ada beberapa protokol lapisan jaringan yang ada.
tetapi yang biasa diterapkan hanya ada dua, yaitu Internet Protocol versi 4 atau IPv4 dan Internet Protocol versi 6 atau yang biasa disebut IPv6. Sementara protokol lapisan yang jarang diterapkan meliputi Novel Internet Packet Exchange atau IPX, AppleTalk, Connectionless Network Service atau CLNS atau DECnet. Masih di karakteristik of the IP protocol, seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Kita bisa lihat gambar di samping, ada kan? Layanan pos menggunakan informasi pada surat untuk mengirimkan surat kepada penerima. Alamat pada amplop tidak memberikan informasi apakah penerima ada, apakah surat itu datang, atau apakah penerima dapat membaca surat itu. Faktanya, layanan pos tidak mengetahui informasi yang terkandung di dalam konten paket yang dikirimkannya, dan oleh karena itu tidak dapat menyediakan mekanisme koreksi kesalahan. Komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama. IP mengenkapsulasi atau paket segmen lapisan transport dengan menambahkan header IP. Header ini digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Nomor 1 menunjukkan proses pembuatan PDU lapisan transport. Nomor 2 menunjukkan proses selanjutnya untuk membuat PDU lapisan jaringan. Gambar di samping menunjukkan contoh komunikasi IP. Protokol berorientasi sambungan seperti TCP mengharuskan data kontrol dipertukarkan untuk membuat sambungan. Untuk menjaga informasi tentang sambungan TCP juga memerlukan kolom tambahan di header PDU. Oke, masuk ke IPv4 paket. IPv4 telah digunakan sejak tahun 1983 ketika digunakan pada proyek penelitian lanjutan ARPANET yang merupakan pendahulu internet. Sebagian besar internet didasarkan pada IPv4 yang masih merupakan protokol lapisan jaringan yang paling banyak digunakan. Memiliki dua bagian di paket IPv4 ini. Yang pertama ada header IP dan payload. Header paket IPv4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Bidang-bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3 seperti yang tertera pada gambar di samping. Bidang penting di IPv4 ada versi, layanan diferensiasi atau DS, ada time to life atau TTL, ada protokol, ada alamat IP sumber, dan alamat IP tujuan. IPv6 bertahun-tahun, IPv4 telah diperbarui untuk mengatasi tantangan baru, namun masih memiliki 3 masalah utama, yaitu IP address depletion atau penipisan alamat IP. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan perangkat atau device pasti memiliki alamat IP. Jadi alamat IP yang tersedia jadi makin tipis gitu. Internet routing table expansion atau perluasan tabel perutuhan internet. Jadi kayak jika jumlah server yang terhubung ke jaringan internet meningkat, maka jalur perutuhan pun meningkat. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengakses internet, semakin meningkat juga jalur perutuhannya. Ketiga ada LAN of end-to-end connectivity, kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Dalam IPv4 terdapat NAT yang menyediakan cara bagi perangkat untuk berbagi suatu alamat IP publik. Namun karena alamat IP publik digunakan bersama, alamat IP dari host jaringan internal disembunyikan. Ini bisa menjadi masalah untuk teknologi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Perbaikan yang disediakan IPv6, increase address space, ruang alamat yang ditingkatkan, improve packet handling, penanganan paket yang lebih baik, eliminates the need for NAT, menghilangkan kebutuhan akan NAT, dan yang terakhir ada integrate security, keamanan terintegrasi. Mungkin ada berbagai macam perbaikan lagi yang disediakan oleh IPv6, tapi yang saya rangkum baru hanya 4. Oke, ruang alamat IPv4 32 bit menyediakan sekitar
Segitu angkanya 4.294.967.296 alamat unik. Dari jumlah tersebut hanya 3,7 miliar alamat yang dapat dialihkan. Ruang alamat IP versi 6 menyediakan 340.282.366 dan seterusnya, atau 340 alamat undecillion. Salah satu peningkatan IPv6 dibandingkan IPv4 adalah header-nya yang lebih disederhanakan. Oke, jadi header IPv4 terdiri dari 20 oktet hingga 60 byte jika kolom opsi digunakan, dan kolom header dasar tidak termasuk kolom option dan kolom padding. Header IPv6 terdiri dari 40 oktet, sebagian besar karena panjang alamat IPv6 sumber dan tujuan, dan 8 bidang tajuk. 3 header dasar IPv4 dan 5 header tambahan. Karena header IPv6 lebih sederhana sehingga ada beberapa keunggulan, yaitu efisiensi perutan yang lebih baik, tidak ada persyaratan untuk memproses checksum, mekanisme header ekstensi yang lebih sederhana, dan overflow label field untuk memprosesan peraliran tanpa perlu membuka paket bagian dalam pengangkutan untuk mengidentifikasi berbagai aliran lalu lintas. Oke. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Algi. Oke, di sini saya yang sebelumnya telah dijelaskan Andreas, saya akan menjelaskan bagian 6.3.1 yaitu yang membahas tentang router. Router is a computer. Jadi router Cisco itu dirancang untuk digunakan pada branch, one, service procedure, yang masing-masing perangkatnya memiliki dan penggunaan yang masing-masing. Yang pertama branch digunakan pada teleworker, bisnis kecil dan bisnis menengah. Dan perangkat yang digunakan untuk pada perusahaan ini yaitu Cisco 800, 1900, 2900 dan 3900 Integrated Series Router generasi kedua. Yang kedua ada WAN digunakan untuk bisnis besar, organisasi, universitas negeri dan perusahaan lainnya. Sementara untuk perangkat yang digunakan ada Cisco Catalyst 6500 series switch dan Cisco Aggregation Service Router atau ASR 1000. Yang ketiga atau yang terakhir, service procedure digunakan untuk layanan berskala besar. Dan untuk perangkat yang digunakan ada Cisco ASR 1000, Cisco ASR 9000, Cisco ASR 12000, Cisco CRS 3, Carrier Routing System, dan 7600 series router. Terlepas dari perbedaan spesifikasinya, pada dasarnya router sendiri adalah sebuah komputer di mana router sendiri harus memiliki yang pertama operating system atau OS, yang kedua CPU atau Central Processing Unit, yang ketiga ada random access memory RAM, yang keempat ada ROM atau read only memory, yang kelima flash, dan yang terakhir non volatile random access memory atau NVRAM. Selanjutnya materi tentang router dan OS. Perangkat Cisco memerlukan CPU untuk menjalankan instruksi OS seperti inisialisasi sistem, fungsi perutuan, dan fungsi pengalihan. Sementara untuk CPU sendiri sangat membutuhkan OS untuk menjadi fungsi perutuan dan pengalihan. Cisco Internet Work Operating System atau IOS adalah perangkat lunak sistem yang digunakan untuk sebagian besar perangkat Cisco terlepas dari ukuran dan jenis perangkatnya. IOS biasanya digunakan untuk router, saklar LAN, titik akses reka kecil atau access point, router besar dengan puluhan antarmuka atau port, dan banyak perangkat lainnya. Kemudian, masing-masing memori router ada 4 jenis, yaitu RAM, ROM, NVRAM, dan flash, seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Untuk RAM sendiri, volatile, tidak seperti ROM yang non-volatile, dan sama seperti NVRAM yang non-volatile, flash juga sama. Dan untuk RAM pada Cisco digunakan untuk menyimpan beberapa aplikasi dan proses, termasuk Cisco AES,
running configuration file, IP routing table, ARP change, dan paket buffer. Yang terakhir ini, mohon maaf. Kemudian ada ROM atau Lusa Cisco menggunakan ROM untuk menyimpan boot up instruction, basic diagnostic software, dan limited IOS. ROM sendiri adalah firmware yang tertanam pada sirkuit integrasi di dalam router dan tidak dapat kehilangan isinya saat router kehilangan daya atau dirasa atau di boot. Kemudian ada NVRAM. NVRAM digunakan oleh Cisco IOS sebagai penyimpanan permanen untuk file konfigurasi, startup atau startup config. Kemudian ada flash memory, yang dimana pengertian flash memory itu sendiri adalah memori komuter non-volatile yang digunakan sebagai penyimpanan permanen untuk IOS dan file terkait sistem lainnya. IOS disalin dari flash menuju RAM selama proses booting. Kemudian ada gambar dari router sendiri yang bisa dilihat dari ini, di mana ada beberapa jenis router yang berbeda. Setiap router memiliki komponen umum yang hampir sama seperti gambar di bawah. Ada yang bisa dilihat di sini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bagian dalam ISR generasi pertama Cisco 1841. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, ada router backplane. Di mana router backplane sendiri ada bagian isi atau dari router itu sendiri, dan router yang digunakan itu adalah router Cisco 1941 yang menyertakan atau menyediakan koneksi seperti berikut. Yang pertama ada console port, yang kedua ada aux port, yang ketiga ada two LAN interface, dan yang terakhir ada Ancient High Speed WAN interface. Kemudian lanjut bagaimana cara mengoneksi router. Perangkat Cisco, router, dan switch memiliki beberapa jenis port dan interface yang digunakan untuk menghubungkan kabel ke perangkat. Koneksi pada router Cisco dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada manajemen port, yang kedua ada in-band router interface. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, ada LAN dan WAN interface. Hampir sama dengan switch Cisco, ada beberapa cara untuk mengakses lingkungan CLI di router Cisco. CLI itu sendiri adalah maksud dari command line interface. Metode yang paling umum digunakan untuk mengakses CLI di router Cisco adalah console, telnet atau SSH, dan aux port. Kemudian setiap interface di router adalah anggota atau host di jaringan API yang berbeda. Setiap interface mesti atau wajib dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask dari jaringan yang berbeda. Interface router dapat dikelompokkan sebagai berikut, menjadi dua kategori. Yang pertama ada Internet LAN interface yang digunakan untuk menghubungkan kabel yang diakhiri dengan perangkat LAN seperti komputer atau saklar. Yang kedua ada Serial WAN interface, digunakan untuk menghubungkan router ke jaringan eksternal, biasanya melalui jarak geografis yang lebih besar. Kemudian lanjut ada materi tentang Cisco IOS. Detail operasional Cisco IOS bervariasi pada perangkat internet networking yang berbeda, tergantung pada tujuan perangkat dan kumpulan fitur. Namun Cisco IOS untuk router menyediakan hal berikut ini. Yang pertama ada addressing atau pengalamatan, interface atau antarmuka, routing atau pengerutan, security atau keamanan, kemudian cost, quality of service, kualitas dari pelayanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada resource management atau sumber daya manajemen itu sendiri. Kemudian lanjut ke materi berikutnya ada bootset file. Bootset file ini ada router yang memuat dua file berikut ke dalam RAM saat proses booting, seperti gambar berikut ini. Lanjut, pada router boot up proses, ada tiga fase utama proses boot. Yang pertama ada melakukan pause dan memuat berkam bootstrap, kemudian menemukan dan memuat Cisco IOS, dan yang terakhir menemukan dan memuat file konfigurasi yang telah disimpan. Dan selanjutnya ada show version output. Perintah show version ini untuk memverifikasi dan memecahkan masalah beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak dasar dari router. Output dari perintah show version ini meliputi yang pertama ada versi iOS, yang kedua program bootstrap ROM, yang ketiga lokasi daya iOS itu sendiri, yang ketiga CPU dan jumlah RAM, dan yang terakhir yang selanjutnya antarmuka, dan yang terakhir ada jumlah NVRAM dan flash. Di sini ada cara untuk mengonfigurasi router. Yang pertama, tetapkan nama perangkat
Tetapkan nama perangkat menggunakan perintah konfigurasi global nama host seperti yang kedua, atur kata sandinya. Maaf. Nah, seperti ini. Service password encryption atau seperti gambar di password Cisco login dan exit seperti itu. Langkah selanjutnya ada langkah ketiga yaitu beri pemberitahuan resmi menggunakan perintah konfigurasi global banner MOTD atau message of the day MOTD seperti ini. Kemudian simpan konfigurasi yang telah dilakukan menggunakan copy run start, menggunakan perintah copy run start. Dan yang terakhir verifikasi konfigurasi menggunakan perintah show run yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi antarmuka LAN atau interface LAN, untuk memastikan antarmuka tertentu masuk ke mode konfigurasi antarmuka menggunakan perintah mode konfigurasi global tipe dan angka antarmuka. Ada banyak jenis antarmuka yang tersedia di router Cisco. Dalam contoh ini, router Cisco 1941 dilengkapi dengan 2 interface gigabit internet dan kartu antarmuka WAN atau WIC yang terdiri dari 2 antarmuka. Antarmuka tersebut diberi nama sebagai berikut. Yang pertama gigabit internet, yang kedua gigabit internet 0/1, yang ketiga serial 0/0/0, dan yang keempat serial 0/0/1. Lanjut, untuk mengaplikan antarmuka router, konfigurasi yang sudah sebutkan tadi, yaitu konfigurasi hal berikut. Yang pertama, alamat IPv4 dan subnetworknya sendiri, dan yang kedua, pastikan antarmuka. Interface configuration atau memverifikasi konfigurasi antarmuka. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Yang paling digunakan dan yang paling umum digunakan adalah perintah show IP interface. Dan maka yang output yang dihasilkan menampilkan sebuah antarmuka, maupun itu alamat IP dan maupun statusnya. Alamat yang dikonfigurasi dan yang terhubung up dan protokol up. Jika maka konfigurasi hal lain akan mengindikasi adanya masalah pada konfigurasi maupun kabel tersebut. Perintah verifikasi antarmuka yang lainnya bisa lihat. Yang pertama ada show IP route, show interface, show IP interface. Dan yang terakhir, materi terakhir, ada default gateway on switch. Default gateway on switch digunakan oleh semua perangkat yang memerlukan penggunaan router untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan jarak jauh atau ke tujuan tersebut. Informasi alamat IP pada switch hanya diperlukan untuk oleh switch dari jarak jauh. Dengan kata lain, untuk dapat melakukan telnet ke switch atau penghubungan ke switch itu harus memiliki alamat IP ke telnet. Jika switch hanya diakses dari perangkat dalam jaringan lokal, hanya diperlukan alamat IP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya adalah chapter 7. Silakan untuk Asifa dipresentasikan waktu dan tempat. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Asifa dari absen 6, kelas 11 IJAB. Jadi di sini saya akan membahas mengenai chapter 7. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai isi chapter. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada 7.0 mengenai transportation layer. Yang kedua 7.1 transport layer protocols. Yang ketiga ada 7.2 TCP dan UDP, dan yang terakhir ada 7.3 summary. Namun yang akan saya bahas di sini yaitu poin 0 dan 7.1. Yang pertama ada 7.0. Di sini dijelaskan ada beberapa tujuan pembelajaran dari chapter 7 ini. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan kebutuhan akan lapisan transport. Yang kedua, identifikasi peran lapisan transport dapat menyediakan transfer data ujung ke ujung antar aplikasi. Yang ketiga, dapat menjelaskan peran dua protokol lapisan transfer TCP atau IP, TCP dan UDP. Lalu yang keempat, dapat menjelaskan fungsi utama dari lapisan transport, termasuk keandalan, pengalamatan port, dan segmentasi.
Yang kelima, dapat menjelaskan bagaimana TCP dan UDP masing-masing menangani fungsi tombol. Lalu yang terakhir, yaitu identifikasi kapan waktu yang tepat, TCP atau UDP, dan berikan contoh aplikasi yang menggunakan setiap protokol. Kita masuk ke poin 7.1, yaitu transport protokol. Di sini ada peran transport layer. Jadi, lapisan transport bertanggung jawab untuk membangun sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan memberikan data antara mereka. Lapisan transport adalah link antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Nah, di protokol lapisan transport itu ada dua macam. Yang pertama yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Datagram Protocol. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab utama protokol lapisan transport. Di sini ada 3 tanggung jawab, namun di sisi lain ada juga tanggung jawab lainnya. Yang pertama yaitu pelacakan komunikasi individual antara aplikasi pada host sumber dan tujuan. Yang kedua, segmentasi data untuk pengelolaan dan pemasangan kembali data yang tersegmentasi menjadi aliran data aplikasi di tempat tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk setiap aliran komunikasi. Tapi lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transportasi yang berbeda juga. Selanjutnya ada operasi dasar dari keandalan TCP. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu pelacakan segmen data yang dikirimkan. Yang kedua, mengakui data yang diterima. Dan yang ketiga, mentransmisi data yang tidak diakui. Selanjutnya yaitu ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP menyediakan fungsi dasar untuk menyampaikan segmen data antara aplikasi yang sesuai, dengan sangat sedikit overhead dan pengecekan data. UDP dikenal sebagai protokol pengiriman base effort. Dengan UDP, ada proses lapisan transport yang menginformasikan pengirim jika pengiriman yang berhasil telah terjadi. Selanjutnya ada memperkenalkan TCP. Jadi TCP itu awalnya dijelaskan dalam RFC 793. Selain mendukung fungsi dasar segmentasi data dan reassembly, TCP juga menyediakan yang pertama ada connection oriented, yang kedua pengiriman yang handal, yang ketiga memerintahkan rekonstruksi data, yang keempat kontrol aliran, dan yang kelima membangun session. Selanjutnya ada peran TCP. Jadi TCP menimbulkan overhead tambahan untuk mendapatkan fungsi-fungsi ini. Setiap segmen TCP memiliki 20 byte overhead dalam header encapsulating data lapisan aplikasi. Ini jauh lebih besar dari segmen UDP yang hanya memiliki 8 byte. Selanjutnya di sini dijelaskan juga ada fitur-fitur UDP. Ada 4 poin. Yang pertama ada connectionless, yaitu UDP tidak membuat sambungan antara host sebelum data dapat dikirim dan diterima. Yang kedua, pengiriman tidak dapat diandalkan, atau UDP tidak menyediakan layanan untuk memastikan bahwa data akan dikirimkan berhasil. Tidak ada proses dalam UDP memiliki pengirim memancarkan kembali data yang hilang atau rusak. Yang ketiga, tidak ada perintah atau rekonstruksi, yaitu UDP tidak menyediakan mekanisme untuk pemasangan kembali data dalam urutan aslinya. Dan yang terakhir tidak ada flow control, yaitu tidak ada mekanisme dalam UDP untuk mengontrol jumlah data yang dikirimkan oleh sumber untuk menghindari besar perangkat tujuan. Selanjutnya, jadi UDP tidak menyertakan keandalan dan mekanisme kontrol aliran TCP. Pengiriman data overhead rendah UDP menjadikannya protokol transport yang ideal untuk aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data. Potongan-potongan komunikasi di UDP disebut datagram. Nah, terus ada beberapa aplikasi juga yang menggunakan UDP, yaitu Domain Name System atau DNS, video streaming, dan Voice over IP atau VoIP. Lalu, yang terakhir di sini pembahasan yang saya akan bahas mengenai pengalamatan port TCP dan UDP. Di header setiap segmen atau datagram, nomor port tujuan adalah nomor untuk komunikasi, dan ini dikaitkan dengan aplikasi tujuan pada remote host. Nah, di sini ada berbagai jenis nomor port, yaitu yang pertama, well-known ports, yang kedua, registered ports, dan yang ketiga, dynamic or private ports, yang membedakannya dengan yang ada di dalam setiap portnya. Kalau yang poin pertama itu bilangannya 0 sampai 1023, yang kedua 1024 sampai 49151, dan yang terakhir
nomor 49152 sampai 65535. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adinda Septiana dari kelas 11 IJB, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan chapter 7 lanjutan dari yang telah dijelaskan oleh Asifa. 7.2 TCP dan UDP. Komunikasi tes. Perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah keandalan komunikasi TCP diperoleh dari penggunaan sesi berorientasi koneksi. Sebelum data dari host menggunakan TCP ke host yang lain, TCP akan melakukan proses untuk membuat koneksi dengan tujuan. Proses untuk memastikan host sumber dan host tujuan siap melakukan komunikasi dan memungkinkan pelacakan sesi. Yang kedua, proses server TCP. Proses aplikasi berjalan di server. Satu server dapat menjalankan beberapa proses aplikasi pada saat yang bersamaan. Proses ini menunggu sampai klien memulai komunikasi dengan permintaan informasi atau layanan. Setiap proses aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi untuk menggunakan nomor port secara default atau manual. Aplikasi server aktif yang ditetapkan ke port tertentu dianggap terbuka, sehingga lapisan transport menerima dan memproses segmen yang dialamatkan ke port tersebut. Yang ketiga, pembuatan dan penghentian koneksi TCP. TCP adalah protokol duplex penuh, di mana setiap koneksi mewakili dua sisi komunikasi satu arah. Untuk membuat koneksi, tuan rumah melakukan jabat tangan 3 arah. Jabat tangan 3 arah tersebut adalah: pertama, menetapkan bahwa perangkat tujuan ada di jaringan. Kedua, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang memulai untuk sesi tersebut. Yang ketiga, memberitahu tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk memberi sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Lalu, dalam komunikasi TCP, klien host membuat koneksi dengan server. 3 langkah dalam pembuatan koneksi TCP adalah: pertama, klien yang memulai meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Kedua, server mengakui sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Ketiga, klien yang memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Lalu, analisis penghentian sesi. Untuk menghentikan satu percakapan yang menggunakan TCP, diperlukan 4 pertemuan untuk dapat menghentikan sesi. Langkah pertama, ketika klien tidak memiliki data yang akan dikirim, klien mengirimkan segmen dengan set bendera FIN. Langkah kedua, server mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan FIN untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, server mengirimkan FIN ke klien untuk mengakhiri sesi server ke klien. Langkah 4, klien menanggapi dengan ACK untuk mengakui FIN dari server. Keandalan dan kontrol aliran. Yang pertama, keandalan TCP, pengiriman yang dipesan. Kedua, pengakuan dan ukuran jendela. Ketiga, kehilangan data dan transmisi ulang. Lalu 7.3 UDP Communication. UDP adalah protokol sederhana yang menyediakan fungsi lapisan transport dasar. Ini memiliki overhead yang jauh lebih rendah daripada TCP karena tidak berorientasi koneksi dan tidak menawarkan transmisi ulang, pengurutan, dan mekanisme kontrol aliran yang memberikan keandalan. Karena UDP tidak memiliki koneksi, sesi tidak dibuat sebelum komunikasi terjadi seperti halnya dengan TCP. PDU disebut dengan datagram. Lalu perakitan ulang datagram UDP. Ketika beberapa datagram dikirim ke suatu tujuan, mereka mungkin mengambil jalur yang berbeda dan tiba dengan urutan yang salah. UDP tidak melacak nomor urut seperti yang dilakukan TCP. UDP tidak memiliki cara untuk menyusun ulang datagram menjadi urutan transmisi. Oleh karena itu, UDP hanya memasang kembali data sesuai urutan penerimaannya
dan meneruskannya ke aplikasi. Jika urutan data penting untuk aplikasi, aplikasi harus mengidentifikasi urutan yang tepat dan menentukan bagaimana data harus diproses. Lalu proses dan permintaan server UDP. Seperti aplikasi berbasis TCP, aplikasi server berbasis UDP diberikan nomor port dan port yang terkenal atau terdaftar. Lalu ada aplikasi yang digunakan TCP. Pertama, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Kedua, File Transfer Protocol atau FTP. Ketiga, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Keempat, Telnet. Lalu, aplikasi yang menggunakan UDP. Ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok untuk UDP. Satu, aplikasi dapat tolerir beberapa kehilangan data, tetapi memerlukan sedikit atau tanpa penundaan. Kedua, aplikasi dengan permintaan sederhana dan transaksi balasan. Ketiga, komunikasi searah di mana keandalan tidak diperlukan atau dapat ditangani oleh aplikasi. Lalu, contoh aplikasi yang menggunakan UDP ada di pertama HCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP, IPTP. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sudah selesaikan sesi diskusinya. Sekarang bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Tanya jawab. Saya mau bertanya. Jadi saya akan. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan 5 kali kesempatan untuk bertanya. Jadi siapa yang mau bertanya duluan? Itu suaranya ngayung siapa itu? Aldi. Ya, aku mau nanya, Ya. Ya, buat yang chapter 6 kan, tadi kan banyak yang ngebahas network layer kan, network layer tah. Masih gak ngerti network layer teh fungsi sama kegunaannya teh apa gitu. Oh, jadi fungsi sama kegunaan network layer itu pertanyaannya. Ya. Oke, bakal dijelasin sama Faisal ya. Ya, bentar. Cerita apa, Di? Pertanyaannya, Di? Fungsi sama kegunaan network layer. Karakteristik dan kegunaan network layer itu sendiri gitu. Iya, kegunaan, karakteristiknya. Jadi, network itu kan masuk kepada layer OSI. Ya, layer OSI itu kan ada 7. Network layer itu memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau internet protokol. Hal ini membuat setiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tidak hanya satu jaringan, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang telah ada. Nah, itu jawaban dari saya. Bagaimana? Ya, Gimana, jelas. Terima kasih. Jelas. Oke, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Ada yang mau bertanya? Masih, Pak? Aku mau nanya, Oh, sok Aldi, silakan. Siapa dulu tuh? Siapa dulu? Aldi dulu. Kamu dulu. Oke. Pertanyaan aku buat yang chapter 7 ya. Jadi kan chapter 7 itu membahas tentang UDP. Jadi UDP itu pengertian dari UDP itu apa gitu, sama fungsinya UDP itu apa? Ya, silakan yang mau jawab. Syifa atau Adinda? Siapa aja? Tadi apa pertanyaannya tentang UDP? Ya, fungsi dan pengertian UDP itu sendiri itu apa gitu? Izin menjawab ya. Ya. Jadi UDP itu singkatan dari User Data Protocol. Fungsinya itu yaitu jadi memungkinkan perangkat lunak bisa mengirimkan pesan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya komunikasi awal gitu. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Cukup. Adinda akan bertanya. Silakan Adinda. Pengen nanya ke chapter 5.
Kan tadi ngejelasin tentang sublapisan LLC sama sublapisan MAC. Nah itu teh jadi perbedaannya apa gitu? Masih kurang ngerti. Bentar ya, Gema. Apa tadi teh Adina bisa diulangin pertanyaannya? Perbedaan sublapisan LLC sama sublapisan MAC. Perbedaan sub LLC sama sublapisan MAC. Ya, Oh, bentar. Mungkin Aldi lagi nyari jawaban. Masih nyari bentar. Masih nyari referensi. Jadi izin menjawab yang Adina tadi. Jadi lapisan Ethernet LLC teh itu teh tugasnya menangani komunikasi antara lapisan atas sama lapisan bawah. Nah, LLC itu biasanya diimplementasikannya dalam perangkat lunak dan implementasinya tidak bergantung pada perangkat keras. Dan kalau lapisan MAC itu merupakan sublayer bawah dan dari lapisan data link. Kalau MAC diimplementasikannya oleh perangkat keras sama biasanya juga ada di NIC komputer. Ngerti ya Dinda? oh jadi kalau misalnya sublapisan LLC mah perangkat lunak. Kalau misalnya sublapisan MAC mah di perangkat keras gitu kan? Iya, lebih menonjol kalau yang mana? sublapisan LLC mah di perangkat lunak tapi tidak bergantung pada perangkat keras gitu. Oh iya ngerti. Oke. Udah ngerti kan Adinda? Tertarik. Siap sudah. Jadi berapa pertanyaan? Sudah selesai. Lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Aku mau nanya, Sok, Mas Pak. masih seputar perbedaan. Kan tadi mah Dinda nanya chapter 5, aku mah nanyanya chapter 6. Tadi kan jelasinnya beberapa kayak tentang IPv4 sama IPv6. Nah itu tuh perbedaan yang dasarnya apa? Permana? Perbedaan yang berdasar. Silakan. Ada yang mau menjawab? Algi bisa jawab lagi? Apa pertanyaan tadi, Oi? Perbedaan IPv4 dan IPv6. Oh, bentar. Perbedaannya aja kan itu? Ya, Oke. Jadi perbedaan IPv4 dan IPv6 itu cukup mendasar ya. Jadi IPv4 hanya memiliki address yang berukuran 32 bit, sedangkan IPv6 sebesar 182 bit. Dan yang kedua, perbedaannya IPv4 IP address-nya yang berupa numerik atau angka-angka seperti itu, sementara IPv6 yang berisikan alfabet. Jadi alfabet itu seperti A sampai Z seperti itu. Udah. Perbedaannya itu aja. Di ukuran address sama numerik dan alfabet doang. Iya, jadi IPv4 berupa numerik, sementara yang IPv6 berupa alfabet. Gitu. Udah. Oke. Udah berapa orang sih tadi? Udah 5 ya? Udah. Ya udah. Udah betul. Ya udah. Oke, karena Mungkin mau nanya, Mas? Siapa tadi? Siapa tadi? Udah. Udah? Oke. Karena waktu dan durasinya tidak begitu banyak, jadi sesi sesi tanya jawab saya tutup. Oke, jadi kan sesi diskusi dan penyampaian materi udah, sesi tanya jawab udah. Jadi acara diskusi kali ini sudah kita selesaikan dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton diskusi kami. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi kami mohon maaf dan kami akan memperbaiki. Terima kasih.
Salam hangat dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.